dengan adanya revisi Undang-Undang Desa yang itu sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, sehingga masa perpanjangan jabatan presiden itu dari 6 tahun ke 8 tahun, dan bisa dicalon berikutnya bisa diikut juga selama 2 kali. Nah, akan tetapi hal ini bagi saya sangat memiliki nilai kontroversi secara konstitusional. Artinya sangat bertolak belakang dengan prinsip demokratisasi kita di Indonesia. Bahwasannya apa? Ketika misalkan kita melihat dengan adanya masa perpanjangan kepala desa ini, ada beberapa faktor yang itu menjadi materi pembahasan sehingga disahkannya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yakni terkait dengan ketika masa jabatan kepala desa itu dia 6 tahun, maka ini tidak menjadi satu iklim politik di desa yang baik. Sebab kenapa? Dari beberapa dekade belakangan ini terdapat berbagai macam konflik-konflik kepentingan pasca setelah pemilihan kepala desa. Artinya setelah masa pemilihan kepala desa dengan jangka waktu jabatannya adalah 6 tahun, ini tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga pada sektor pembangunan. Nah, sebab kenapa? Ada kelompok-kelompok yang itu masih menjadi renggang untuk disatukan oleh pemerintahan desa. Nah, terus yang kedua adalah soal bagaimana para pemerintahan desa ini harus aktif dan juga mempunyai nilai edukasi di dalam masa kepemerintahannya, yakni antara KAUR, KASI, dan lain-lain di bidang-bidang yang lain harus memiliki kemampuan yang maksimal untuk melaksanakan program-program desa. Makanya dari situlah membutuhkan bimbingan-bimbingan teknis tertentu untuk kemampuan para desa. Nah, makanya dengan waktu 6 tahun ini tidak maksimal sehingga para pemerintahan desa bisa merealisasi program-program mereka atau tepat-tepat sasaran. Nah, akan tetapi apakah ini tidak memiliki nilai kontroversi? Nah, kalau menurut saya sangat berimplikasi kepada semangat demokrasi kita. Misalkan kalau kita lihat konsep demokrasi sendiri, demokrasi ini diterapkan sebagai sistem politik di Indonesia yang mana kekuasaan itu berada pada tangan rakyat, dan itu dilaksanakan dalam konteks masa kepemimpinan politik itu dia saling bergantian. Makanya ketika misalkan adanya masa jabatan atau kepala desa seperti ini, maka sudah tentu berimplikasi kepada semangat demokrasi kita. Nah, lihat saja pada Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita yang juga mengatur soal masa jabatan politik dari pemerintah yakni presiden dan juga DPR sampai pada tingkatan di bawahnya. Artinya apa? Itu merupakan jantung demokrasi yang disimpan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan itu yang menjadi salah satu tiang hukum kita sebagai negara yang menaruh hukum sebagai panglima. Nah, dan juga kalau bagi saya implikasi-implikasi jadi ketika misalkan disahkannya masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 8 tahun, nah tidak menutup kemungkinan juga akan berpengaruh pada sub-sub politik yang lain, misalkan pada jabatan-jabatan politik presiden, DPR, bupati, gubernur. Nah, ini akan menjadi kemungkinan sehingga dimulai konsep politik hukum baru, yakni memperpanjang masa jabatan mereka. Artinya apa? Itu bisa menjadi kemungkinan dengan nilai tolak ukurnya adalah dengan sudah disahkannya Undang-Undang Desa dengan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun. Nah, yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi korupsi yang sangat marak. Artinya apa? Dari sampai pada tahun 2021-22 oleh data Corruption Watch Indonesia itu peningkatan korupsi di desa itu sangat marak, sangat tinggi ratingnya. Artinya apa? Dengan masa jabatan 6 tahun saja melahirkan menciptakan, mewujudkan korupsi yang begitu marak, apalagi dengan masa jabatan 8 tahun. Maka ini merupakan sebuah langkah ikhtiar kita sebagai negarawan untuk memperhatikan nasib bangsa ini ke depan dan nasib desa yang akan berkelanjutan. Nah, mungkin itu konstruksi pemikiran dari saya. Cakap tetap pakai etika.